Oke, silakan Bu Novita. Mohon izin Bu, sudah ada yang bersedia belum tadi? Saya Bu Novita tadi. Oh ya, baik Bu. Bu Novita, silakan. Tadi angkat tangan tadi Bu Novita. Oh ya maaf, aku tadi kepencet, mohon maaf. Oh, kepencet. Silakan Bu Nur. Baik Ibu, No, izin ya Bu share screen. Novitanya nggak jadi. Ya. Nomor 6 ya Ibu ya? Ya boleh. Mohon maaf nih kalau share screen di Meet Google, saya ke present now atau saya belum pernah pakai Bu. Biasanya pakai Zoom. Ada Present now, Bu. present now. Baik, terus kemudian ada entire screen, window atau tab Bu? Window aja. Oh, window aja, baik. Oh, sebentar. Ini tadi entire screen kali. Oh, baik-baik. Saya stop dulu, Bu. Di saya bisanya entire screen, Ibu. Atau saya ini aja ya. Sebentar, maaf. Saya lewat PowerPoint ya. Pakai entire screen juga nggak apa-apa sih Bu. Tapi PowerPoint saya kok nggak muncul gitu ya, Bu? Sebentar, mungkin Ini harus saya belum ke-share nih. Ibu belum belum share. Iya. Saya share-nya itu kayak bentar, Bu. Saya coba, Bu. Kalau sekarang sudah terlihat belum, Ibu? Sudah. PowerPoint sudah ya, Bu? Enggak, Ibu bukanya PowerPoint, jangan buka ini. Nah, di pilihan PowerPoint-nya itu, Bu, yang di saya nggak ada. Atau mungkin gimana ya? Ini kok di saya Bukan buka PowerPoint-nya, Ibu buka PowerPoint-nya sekarang, jangan buka Google Meet-nya. Iya, sudah saya buka, Bu, PowerPoint-nya. Sudah saya buka. Tampilannya di PowerPoint-nya Bu Nur. Jadi Tampilannya di PowerPoint. ya, kalau Ibu di sekarang lihat PowerPoint-nya, jangan lihat Google Meet. Sudah, saya sudah lihat PowerPoint-nya. Enggak muncul ya? Sebentar. Mungkin nggak muncul ya. Makanya biasanya kan langsung muncul ya kalau coba saya ulang lagi, Bu. Mungkin saya pakai window kali ya.
Mohon maaf Bu, mungkin saya terkendala ya. Mungkin bisa dibantu mungkin Bapak Ibu yang lain. Monggo kalau berkenan untuk ini share screen. Coba saya ini ya. Saya pakai Google Jamboard, nanti Ibu ini aja. Ya, kalau pakai Google Jamboard minggu lalu bisa Ibu. Ya. Oke, silakan masukkan ke Google Jamboard-nya aja Bu, yang bawah Baik. itu ya. Yang Yang bawah saya di ya. ini, nanti Ibu klik yang apa? Upload gambarnya. Oh, Pakai upload gambar aja nanti. oh baik. Pakai upload gambar. Nah. Pilih gambar yang ini, add image ini ya, kalau mau. Nah, Iya, udah pakai image Bu, Oke. tapi mungkin gambarnya kayak kurang besar ya Bu ya. Dibesarkan bisa tuh Bu. Iya, Dibesarkan. gambarnya pecah sepertinya Bu. Karena saya pakai ngambilnya tadi pakai laptop. Atau Ibu Pakai handphone coba. kalau nggak keberatan saya coret-coret aja mungkin malah sebentar Ibu. Oh boleh, silakan. Iya. Dari Google Jamboard aja dicoret di situ. Iya, baik. Sambil dijelaskan Bu Nur. Oh, baik Ibu. Untuk soal nomor 6 yang ditanyakan adalah bahwa kita diminta yang A untuk menggambarkan D sebagai dengan diagram Venn, di mana D adalah selisih simetri antara himpunan A dengan himpunan B, yaitu yang termasuk di dalam himpunan A atau B, tapi tidak termasuk ke dalam keduanya.
Kebablasan. Kemudian yang bagian B, kita diminta untuk membuktikan bahwa D merupakan A gabung B yang diiris sama A irisan B komplement. Jadi termasuk dalam A gabung B, tapi tidak termasuk dalam A irisan B. Nah, di ruas kanan saya ambil ini dapat dituliskan menjadi A gabung B diiris sama A irisan B yang dikomplementkan. Kemudian ini dapat kita tulis menjadi A diiris dengan A irisan B komplement yang kita gabung dengan B yang diiris dengan A irisan B komplement. Nah, ini ada kurungnya di sini. Nah, kemudian A iris B komplement ini dapat kita tulis menjadi A irisan A gabung A komplement gabung B komplement. Kemudian ini kita gabung dengan B irisan A komplement gabung B komplement. Nah, masing-masing kita jabarkan menjadi A irisan A komplement, kita gabung dengan A irisan B komplement, lalu kita gabung dengan B irisan A komplement, lalu kita gabung dengan B irisan B komplement. Nah, untuk A irisan A komplement adalah himpunan kosong, kita gabung dengan A irisan B komplement, kita gabung dengan B irisan A komplement, kemudian kita gabung dengan himpunan kosong, sehingga menjadi A irisan B komplement yang kita gabung dengan B irisan A komplement. Dan ini merupakan A. Taruh di kiri aja Bu itu. Gimana? Ya, Gimana, Ibu? udah. Ya. Ya, oke. Nggak kelihatan tadi kan. Oh ya, baik. Seperti ini. Kurang. Oke. Kurang ke bawah ya? Ya, nggak apa-apa Bu. Ya. Nggak kelihatan. Ya, seperti ini. Jadi ini sama dengan ruas kirinya. Atau sama dengan himpunan D. Ya. Begitu kira-kira Ibu pendapat saya di nomor 6. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin coba perhatikan kembali yang di nomor 6 ya. Di nomor 6, nomor 6 itu kan pertanyaannya sebenarnya ada beberapa, gitu ya. Ada 3 kalau saya lihat. Ya, yang pertama, pendefinisian symmetric difference. Symmetric difference dari dua himpunan A dan B adalah himpunan D yang anggota-anggotanya adalah termuat di salah satu A atau B tetapi tidak keduanya. Disuruh mempresentasikan dalam bentuk diagram Venn, gitu ya. Nah, yang pertama tunjukkan bahwa D sama dengan A dikurang B digabung B dikurang A. Yang kedua,
tunjukkan bahwa D itu sama dengan A gabung B dikurang A iris B. Nah, kalau dari jawaban Bu Nur tadi, kita lihat bahwa di sini di gambarnya oke. Ini gambar D-nya ya. Kemudian ini menunjukkan dari A kurang B gabung B kurang A sama dengan A gabung B dikurang A iris B. Ini udah benar ya. Tetapi yang menyatakan D sama dengan ini belum nih. Gimana menyatakan D sama dengan ini? Izin menjawab Bu, mungkin dari Ya. melihat diagram Venn-nya ya Bu, dari diagram Venn-nya itu dapat kita lihat bahwa daerah arsiran merupakan A iris B komplement yang digabung dengan B irisan A komplement. Nanti sama dengan A minus B gabung B minus A. Begitu atau bukan Ibu? Nggak boleh pakai diagram Venn, Bu. Kalau kita pembuktian ya. Oh baik. Diagram Venn itu hanya memberikan gambaran. Tapi Ibu dari pernyataan itu aja. Dari pernyataan symmetric difference. Apa symmetric difference? Dia anggota A Belongs to A, ya. tetapi atau B, tetapi tidak keduanya, gitu kan? Iya enggak? Iya Ibu. A anggota B atau anggota, anggota A atau anggota B, tetapi tidak anggota keduanya. Jadi menuliskannya gimana? Mungkin kalau saya menuliskan himpunan D gitu ya. Dari definisi itu aja. D itu adalah X anggota A atau X anggota B, tetapi X bukan anggota A iris B. Gitu ya? Iya Ibu. Ya, kalau menuliskan dalam notasi kan ini. Nah, sekarang ini sendiri sama dengan apa kalau kita menuliskan seperti itu? A gabung B. Jadi D sama dengan, saya tulis lagi di sini. X anggota A dan X anggota B, tetapi X bukan anggota A iris B. Jadi saya menuliskannya A gabung A. B. Ini apa? Oh, ini dan atau ya tadi? Atau Ibu. Oh, atau, sorry, saya salah nih. Nah, di sini atau A gabung B, ini atau, gitu ya. Tetapi bukan anggota ini. Berarti iris, apa? Iris. B, A, Iris sorry, B. mungkin saya ini dulu deh. Oke, mungkin saya tulis lagi di sini. X anggota A atau X anggota B dan X bukan, anggota A iris B komplement. Gitu ya? Iya. Jadi ini kalau saya tulis dalam notasi himpunan, A gabung B diiris dengan A iris B komplement. Gitu. Baru mungkin ini lebih mudah kalau kita nyatakan dalam yang tadi, yang bagian C. Ini kan bisa saya tulis menjadi A gabung B dikurang A iris B. Gitu ya. Ini yang bagian B. Baru bagian A-nya ditunjukkan yang ini, boleh. Ya. Ini kan udah dapet nih. Baru yang kemudian Ibu menunjukkan ini sama dengan ini kan? Iya. Ya. Baru D sama dengan ini dapat. Ya.
Baik. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, kita lanjutkan nomor berapa lagi yang kemarin? Kemarin itu 2 nomor, tapi antara 36 atau 37. Berapa? Kemarin sebenarnya hanya 2 nomor, pas pertama Ibu sebutkan 3 dan 7, tapi pas terakhir 3 dan 6. Hmm. Boleh 376 ya. Nomor 3, siapa yang nomor 3? Nomor 3-nya sudah kemarin, Ibu. Oh, nomor 3-nya sudah. Nomor 7. Oke, nomor 7. AN-nya sama dengan N plus 1K, di mana K-nya anggota bilangan asli. Coba kalau A1 berarti 2K gitu ya? Iya, Bu. Iya, 2K, Ibu. Kalau A2? 3K. Ada 3K. 3K. Irisannya apa? 6K. 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 Oke. Nah, sekarang gabungan dari AN. N anggota N. Sama dengan apa? Dari 2K. Kalau digabung 2K. sama dengan A1. 2K. Sama dengan A1 ya. Iya, Kalau digabung sama dengan 2K. A1. Benar sama dengan 2K? Belum tentu. Kalau saya pakai 3K, kan mulainya dari 3. Kan digabung, Ibu, ya? 3K mah. Kalau 3K kan 3 kan masuk. Tapi kan 3 bukan anggota 2K. Oh iya. Ya. Coba kalau A1 itu 2K. Sama dengan, ini kan 2, 4, 6, 8 gitu ya. A2 itu sama dengan 3K. 3, 6, 9, dan seterusnya. Terus A4, A3. A3 berapa? 4, 8, 12, dan seterusnya. Kalau gabungannya Kalau ditulis digabung, K aja, tapi mulainya 2, N-nya mulai dari, K-nya mulai dari 2, boleh nggak, Bu? Hah? Kalau digabung hanya menjadi K, tapi K-nya mulai dari 2. Ya boleh. Jadi nulisnya gimana? Gabungannya sama dengan Himpunan K, di mana K, gini kan? ya, K lebih dari 2, iya. Maunya gini kan? Iya, maunya 2, 3, 4, dan seterusnya. Iya. Berarti ini K, K bilangan asli, lebih gitu dari, ya. ya, Dan K lebih besar sama dengan 2. 2. Oke, irisannya apa irisannya? Irisan dari A, N, irisannya apa?
Kalau AN berarti kalau di sini misalkan saya punya anggotanya gitu, X gitu ya. Berarti X itu kelipatan apa? 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kan? Ya enggak? Coba, berapa yang kelipatan itu? Kira-kira X-nya ada enggak? Himpunan kosong bukan, Bu? Himpunan kosong, enggak ada ya? Nggak ada. Jadi ini enggak ada nih. Ini himpunan kosong. Tidak ada bilangan yang merupakan kelipatan dari semua bilangan mulai dari 2 nih. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Kalau di sini, apakah 100 kelipatan dari ini? Enggak. Karena 100 harus kelipatan dari 101, 102 gitu kan ya. Oke. Nah, pertemuan terakhir kita sampai hanya pada ini ya, sampai sini ya. Kemarin fungsi sudah belum ya? Belum, Ibu. Oke, kita bahas fungsi ya. Oke, kita masuk ke fungsi. Nah, di sini di fungsi. Nah, di sini di buku ini, di buku Bartel ini, fungsi itu didefinisikan sebagai Cartesian product, ya. Cartesian product dari dua buah himpunan yang memiliki sifat khusus. Nah, sebelum sampai ke fungsi, kita lihat dulu Cartesian product. Cartesian product dari A dan B itu adalah himpunan pasangan A, B, di mana A-nya anggota A dan B anggota B. Sebagai contoh, kalau saya punya A, itu himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3, B itu anggotanya 1 dan 5, maka Cartesian product dari A dan B, atau biasa kita menyebutkan A cross B, itu adalah himpunan yang anggotanya pasangan berurutan ini. 1,1, 1,5, 2,1, 2,5, 3,1, dan 3,5. Tetapi tidak semua Cartesian product itu disebut dengan fungsi. Ada yang harus dipenuhi dari sebuah fungsi. Nah, di fungsi itu kalau saya punya A, B, ya, kalau saya punya F itu adalah fungsi, ya. Kemudian saya punya A, B, dan A, C itu anggota F, maka B harus sama dengan C. Jadi kalau anggota di sini, anggota A-nya di sini tidak boleh berpasangan 2 di sini. Ya. Kalau saya ambil di sini, katakanlah saya hanya ngambil 11, 21, 31. Ini masih masuk nih. Ini masuk disebut fungsi. Ya. Karena 1 saya pasangkan dengan 1, 2 saya pasangkan ke 1, 3 saya pasangkan 1. Tetapi yang nggak boleh kalau saya ngambil gini. Ya. Kalau saya ngambil ini saya ambil, ini saya ambil. Nah, kalau di diagram Venn, itu kalau ini, ya, ini nggak boleh difungsi. Ya, ini nggak boleh. Ya, tapi masih boleh begini.
Ini boleh. Ya, ini boleh. Untuk sebuah fungsi. Ini dari A, ini dari B. Biasanya kan gini ya. Anda menggunakan diagram gini ya. Nah, tapi di sini penulisannya menggunakan Cartesian product. Sebenarnya sama saja. Cartesian product ini merepresentasikan bahwa kalau di sini A-nya ini sudah ada A, B, di sini A, C, maka B harus sama dengan C. Ya, di sini harus tepat waktu, tepat satu nih. A-nya dipasangkan dengan anggota yang di B. Gitu ya. Nah, kemudian pada fungsi itu bisa biasanya dinyatakan dalam bentuk rumus fungsi seperti ini. Katakanlah fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x min 5. Maka dari sini kalau meneruskannya begini, maka f itu memetakan 0 ke min 5, f memetakan 1 ke min 1, f memetakan 5 ke 35. Ya, dan seterusnya. Nah, ini tadi pendefinisian formal. Jadi AB-nya himpunan fungsi dari A dan B adalah pasangan berurutan pada A cross B. Ini pada ya. Jadi tidak semua dari A cross B. Jadi pasangan berurutan dari A cross B yang setiap A di A hanya terdapat tunggal B di B sehingga AB-nya anggota F. Dengan kata lain, jika A, B anggota F dan A, B aksen anggota F, maka haruslah B sama dengan B aksen. Gitu. Nah, sekarang di dalam himpunan, di dalam fungsi itu ada yang disebut dengan domain. Ada yang disebut dengan range. Ya. Domain itu apa? Domain itu adalah semua anggota A. Semua anggota A itu disebut dengan domain. Sedangkan range itu adalah bagian saja dari B yang dia dipasangkan dengan anggota yang ada di A. Gitu. Oke. Nah, untuk ngecek apakah sebuah fungsi itu sebuah grafik itu merupakan fungsi, biasanya menggunakan vertical line test gitu ya. Vertical line test secara geometri. Jadi menggunakan garis vertikal. Jadi kalau saya punya grafiknya katakanlah gini. Apakah ini merepresentasikan sebuah fungsi? Bukan, Ibu. Kita cek. Dicek vertical test ini ya. Kalau ada dia berpotongan dengan lebih dari satu titik, maka dia bukan merupakan fungsi. Ya. Kalau yang ini kan setiap ini ya. Nah, apakah lingkaran itu sebuah fungsi? Ternyata bukan. Ya. Karena kalau saya pakai vertical test gini, nah ini ada dua titik di sini. Ya. Ya, kalau lingkaran itu biasanya bukan fungsi tapi ini persamaan lingkaran. Kita menyebutnya persamaan. Grafik ini adalah grafik persamaan lingkaran, bukan fungsi lingkaran. Ya, beda antara persamaan dengan lingkaran. Persamaan dengan fungsi. Nah, fungsi itu biasa disebut dengan mapping, maps ya. Mapping. Dia memetakan, pemetaan ya. Pemetaan dari A ke B. Ya, ini pemetaan. Ya. Nah, di pemetaan di sini kalau B sama dengan FA, maka kita katakan B itu adalah peta dari peta dari A oleh F. Atau nilai dari F pada A. Ya.
nilai dari F pada A atau peta dari A oleh F, gitu ya. Nah, ini mengatakannya bisa merupakan nilai dari F pada A atau peta dari A oleh F. Saya tidak akan melihat yang mesin sini ya. Nah, kita lihat yang direct and image and inverse image ya. Ini pendefinisian ini penting karena di belakang-belakang kita akan menggunakan ini. Ada direct image, ada inverse image ya. Direct image itu adalah direct image dari E oleh F, itu penulisannya FE, itu adalah fungsi fx di mana x-nya anggota E. Jadi kalau di sini ini A, ini B, nah di sini hanya kita punya sebagian, di situ ada E gitu ya. Nah E itu dipetakan ke mana nih? Nah ini yang disebut dengan FE-nya. Gitu ya. Nah, kalau FA, nah itu baru range dari F. Gitu. Ya. Kalau domainnya A, maka range dari F itu adalah FA. Sedangkan kalau hanya sebagian, biasanya kita sebut dengan direct image. Ya. Sedangkan inverse image itu beda lagi. Kalau inverse image, kita mengambilnya dari, ini mungkin di H ya. Ini H, jadi inverse image-nya itu yang di sini. Ini yang dipetakan ke H. Ya. Hanya di sini inverse image-nya di sini. Ya. Inverse image dari H itu adalah X anggota H di mana Fx-nya anggota H. Ya. Nah, mungkin beberapa istilah ini yang nanti kita lumayan ini. Nah, sebagai contoh, coba perhatikan, kalau saya punya Fx sama dengan X kuadrat, direct image dari 0 sampai 2, ya, itu adalah, nih, kalau saya punya Fx kuadrat, grafiknya kan gini ya. Saya kasih ke biru aja. Nah, E-nya itu dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2. Nol sampai 2. Maka FE-nya itu adalah peta dari ini. Nah, peta dari ini adalah yang ini nih, petanya. Kalau ini E, maka ini adalah FE. FE-nya adalah dari 0 sampai 4. Nah, beda kalau misalkan saya balik sekarang. Ini kan tadi, ini saya balik. Saya nggak mulai dari E, saya mulai dari sini. 0 sampai 4. Ini katakanlah saya sebut di sini G ya. Nah, saya cari prapetanya. Ternyata prapetanya adalah dari min 2 sampai 2. Ya. Nah, di sini pada kasus ini nggak sama. Ya. Pada kasus ini F inverse dari inverse image dari FE tidak sama dengan E. Padahal biasanya ini kan sama ya. Nah, lebih besaran mana nih? Ini dibanding E, lebih besaran mana? FE diinverskan lagi, lebih besaran mana?
Lebih besar E apa lebih besar ini? Lebih besar ini E. Kalau yang ini adalah ini lebih besar nih. Iya. Jadi posisinya itu begini. Nah, kira-kira kapan terjadi sama? Kapan terjadi sama? Kalau fungsi Kapan ini terjadi sama nih? Ini belum tentu sama, tapi ini bisa sama. Kapan sama? bijektif. Bijektif. Bijektif? Mungkin tidak perlu bijektif ya. Perlunya apa yang perlu? Perlunya adalah bijektif, benar bijektif. Tapi tidak harus bijektif. Bisa lebih diperkecil lagi. Untuk Yang paling penting, untuk setiap Y terdapat yang paling 1 X. penting Untuk setiap Y terdapat 1 X. untuk setiap J terhadap Setiap Y elemen B terdapat tunggal X elemen A. terdapat tunggal. Berarti apa itu? Surjektif ya Bu namanya. Lupa. Bukan subjektif. ya. Bukan Surjektif. subjektif. Kalau subjektif itu setiap ini ada. Belum tentu satu. Bisa dua kan? Ada itu tidak berarti harus ini ya. Nah, kalau subjektif itu hanya untuk setiap Y anggota ini ada. Gitu. Range dari F sama dengan B. Tapi kalau di sini enggak. Prapetanya itu tunggal juga. Maka yang paling penting sebenarnya di sininya. Injektifnya satu-satunya. Ya. Yang mengakibatkan nanti ini sama itu adalah pada saat fungsinya 1, 1. Gitu ya. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Lebih lanjut lagi. Nah, sekarang lihat contoh yang B. Inverse image dari G iris H ternyata hanya himpunan bagian saja dari inverse image dari G diiris dengan inverse image dari H. Hanya subset. Tapi bisa sama enggak? Bisa sama enggak? Bisa. Tapi nanti cari ya kondisinya. Kapan ini sama? Kapan sama? Jadi bukan hanya subset himpunan bagian, tapi sama, benar-benar sama. Apa yang mengakibatkan? Apakah satu-satu, apakah subjektif, atau yang lain mungkin? Kira-kira. Mungkin bisa pakai diagram Venn itu untuk memperjelas G iris H itu yang mana G iris H. Atau Anda mengambil contoh beberapa contoh, gitu ya. G iris H
Oke, apa yang mengakibatkan ini? Coba. Apa kira-kira? Kapan sama? Atau mungkin bukan satu-satu, bukan pada yang mengakibatkan itu sama. Apa? Atau mungkin sambil ini ya, sambil dipikirkan. Oke, kita lanjut saja dulu ke fungsi satu-satu dan pada di bawah ini ya. Sebenarnya di sini sudah ada nih, ya. Ini kebalikannya di situ dikatakan apa? Opposite conclusion is also true, so that we actually have set equality between these sets. Si exercise 15. Seharusnya Ibu lihat exercise 15 Bapak Ibu. Di situ di exercise 15 sudah ada apa yang mengakibatkan dia sama. Ya. Nanti dilihat lagi ya, exercise 15. Oke, kita lanjut ke beberapa fungsi khusus ya. Yang pertama di sini ada fungsi satu-satu, ya. Ini saya rasa Bapak Ibu sudah kenal fungsi satu-satu, fungsi pada, fungsi satu-satu dan pada, gitu ya. Bagaimana kita membuktikan bahwa sebuah fungsi itu satu-satu dan pada, kemudian contohnya, ya, bagaimana kita membuktikan fungsi satu-satu dan pada, kemudian inverse fungsi, syarat bahwa fungsi punya inverse itu jika fungsinya satu-satu. Ya.
Jadi kalau tidak satu-satu, tidak akan bisa punya inverse. Sedangkan di sini bijeksi sih terlalu gede ya, terlalu gede. Nah, kecuali memang kita menyebut dari B cross A. Tetapi kalau kita hanya dari range A, cross A, ya, G-nya ini, nah ini inverse juga. Ya. Tapi kita mengambilnya bukan dari codomain, tapi mengambilnya dari range. Ya. Di mana AB-nya tanggal elemen F gitu ya. Ini BA elemen ini di mana AB-nya elemen F. Nah, ini hanya cukup kita nggak pakai bijeksi. Kita cukup menggunakan injeksi saja. Nah, untuk fungsi yang berikutnya yaitu fungsi komposisi. Ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah belum tentu komposisi itu ada. Ya, komposisi fungsi G komposisi F ada jika di sini range dari F termuat di dalam domain dari G. Jadi misalkan katakanlah range-nya di sini range. Nah, kalau range-nya masuk di dalam domain dari G, maka ini bisa diteruskan. Tetapi kalau di sini ada yang di luar, nah ini kan kalau ada yang di luar ini nggak bisa ke sini, gitu ya. Oleh G nggak bisa dipetakan karena ini bukan domain. Ya, karena ini di luar maka nggak bisa dipetakan. Sehingga kita perlu membuat syarat kalau ini di luar begini, ini nggak bisa nih. Ini nggak bisa. Ya. Jadi kita perlu membuat syarat supaya F komposisi, G komposisi F-nya ada. Ya. G komposisi F dari X itu adalah GFX. Ya. Nah, dari F dulu, dipetakan oleh F dulu, baru G. Dan ini ada jika range dari F subset dari domain dari G. Gitu ya. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan F-nya adalah 2X, G-nya adalah 3X kuadrat min 1, maka kita tahu bahwa domain dari F itu adalah R. Ya, di sini domain dari F itu R. Range dari F itu juga R. Yang ini domain dari G itu adalah R. Range dari G itu adalah ini lebih besar sama dengan ini kan lebih besar sama dengan 0. Ini lebih besar sama dengan min 1. Min 1 sampai hingga. Ya. Kalau kita mau menyebut G komposisi F, maka kita perlu range dari F harus termuat di dalam domain dari G. Masuk enggak? Masuk ya? Masuk. Maka ini domainnya sama dengan domain G komposisi F itu sama dengan domain dari F. Sedangkan kalau F komposisi G kita lihat range dari F harus termuat, range dari G harus termuat di dalam domain dari F. Masuk nggak? Oh, masuk. Gitu ya. Masuk. Ini juga domainnya sama dengan domain G. Nah, tetapi dari sini G komposisi F dengan F komposisi G ini nggak sama. Ya. Sehingga kita mengatakan bahwa komposisi tidak bersifat apa? Komutatif. Komutatif. Ya. Tidak bersifat komutatif. Nah, kemudian
ketika kita membuat G komposisi F-nya nanti tidak bisa semuanya masuk, maka kita bisa restriksi. Restriksi itu apa? Pembatasan daerah domain supaya fungsi itu menjadi fungsi yang kita inginkan. Seperti fungsi yang ini katakanlah ya, fungsi x fx sama dengan x kuadrat ini kan bukan fungsi satu-satu kan, tapi ini kita bisa membuat ini menjadi fungsi satu-satu dengan merestriksi, ya. Restriksi apa? Restriksi pada domain. Kalau f di sini dari R ke R plus gitu ya, bukan R plus ya, ini dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini tidak satu-satu nih. Tetapi kalau F-nya di sini saya batasi domainnya, saya tidak mau R. Saya mau sebagian saja dari R supaya fungsi tersebut masih merupakan fungsi satu-satu. Ya dibatasi saja di sini. Nah, ini direstriksi ya. Jadi biasanya F penulisannya direstriksi pada A1. Ya, jadi domainnya bukan lagi menggunakan domain natural, tapi menggunakan domain yang kita batasi. Nah, F direstriksi pada A1 merupakan fungsi bijeksi. Kalau tadi F pada R, F sendiri, F tidak satu-satu. Tetapi kalau saya restriksi ini menjadi satu. Ya. Kalau ini pada ya, kalau ini juga otomatis pada, maka ini fungsi yang bijektif. Kalau ini nggak bijektif. Tapi dengan pembatasan daerah domain atau restriksi pada daerah domain, maka ini merupakan fungsi yang satu-satu dan pada. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, gantian saya yang tanya ya. Oke, kita akan membahas tadi yang sudah saya. Nah, ini di nomor 15. Nah, tadi kan mengatakan bahwa ini belum tentu sama nih. Tapi ini bisa sama. Ya. Oke, terus nomor berapa nih? Nomor 12. Kemudian ini nomor 19. Oke, silakan. 12, 15, 19, dan 21. Saya beri waktu sampai 2.30 ya. Nanti kita akan bahas di jam 2.30. Silakan Bapak Ibu. Boleh nih saya stop share-nya. Sudah ditulis belum nomornya? Sudah di ini? Udah ditulis belum nomornya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau Sudah, sudah Bu. saya stop share dulu ya. Siap, Saya Bu. stop share ya. Iya, Bu. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau mengerjakan nomor yang tadi ditulis di chat dan nanti bisa dituliskan di Google Jamboard ya. Dituliskan di chat namanya siapa, mau mengerjakan nomor berapa. Silakan ditulis di chat dan nulisnya silakan di Google Jamboard.
Mana Bapak Ibu sudah? Nomor 12, siapa yang mau coba nomor 12?
Oke, kita lihat yang nomor 12. Siapa yang mau nyoba nomor 12? Di situ fx sama dengan x kuadrat, e-nya dari min 1 sampai 0. F itu dari 0 sampai 1, E iris F itu sama dengan 0, E iris F itu sama dengan 0 juga, FE itu sama dengan 0 sampai 1 sama dengan FF. Pertanyaannya, Mungkin saya apa bisa akibatnya? baru 2 poin, Ibu. Kan itu soalnya ada 3 kalau nggak salah. Poin C-nya saya belum Oh bisa. ya, oke. Nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa. Untuk poin A, tunjukkan bahwa E irisan F itu sama dengan himpunan 0. Saya buktikan pakai kontradiksi, Bu. Andaikan 0 bukan anggota irisannya, maksudnya andaikan 0 bukan anggota E irisan F, maka 0 bukan anggota E dan 0 bukan anggota F. Dan itu bertentangan dengan yang diketahui atau faktanya bahwa 0 elemen E dan 0 elemen F. Sehingga terbukti E irisan F adalah himpunan 0. Kemudian yang poin kedua, fungsi dari E irisan F adalah himpunan 0. Karena tadi irisannya 0, maka ketika kita cari F0, maka 0 kuadrat sama dengan 0. Baru bisa itu, Ibu, saya. Terima kasih. Kalau FE sama dengan FF itu kan gampang ya. FE, E-nya dari min 1 sampai 0, berarti FE-nya sama dengan 0 sampai 1. Itu gampang itu. FF-nya juga 0 sampai 1. Nah, sekarang kalau 0-nya dihilangkan itu dari E. E-nya nggak pakai 0. Dari E-nya dari min 1 sampai 0, 0-nya nggak ikut. Berarti E iris F sama dengan himpunan kosong kan? Iya, Ibu. Ya, berarti E iris F juga himpunan kosong. FE iris F itu kosong, sedangkan FE iris FF itu sama dengan dari 0 sampai 1, tapi 0-nya nggak ikut. Tetap masih proper subset ya. Yang nomor 13, 15. Yang 15 itu butuh, kalau kalian mau membuktikan, itu kan himpunan ya, 2 buah himpunan sama. Maka yang harus kita buktikan adalah saling subset. Ya. Iya, Ibu. Ya, saling subset. Menggunakan Kemudian yang nomor 19 itu gimana? Ini juga sama. Kalau kita membuktikan ini, kita bisa pakai saling subset. Kemudian ini jika F-nya tidak injektif, ini belum tentu sama nih. Ya. Ini belum tentu sama. Nanti dikasih contoh yang tidak injektif. Nah, ini sebenarnya yang tadi sudah nih. F inverse FE sama dengan E. Ini belum tentu sama. Ya. Oh, ini yang harusnya nomor 19 bukan nomor 15 tadi ya. Inverse image dari
peta dari FE. Tidak sama, belum tentu sama. F inverse ini membutuhkan surjektif. Oke, mungkin ini nggak bisa dibahas secara. Nah, untuk yang 15, 19, 21 mungkin dikumpulkan ya. Dikumpulkan saja. Nah, kemarin tuh ini saya kasih Google Jamboardnya di Google Classroom-nya aja biar Bapak Ibu bisa upload jawabannya di Google Classroom. Dikumpulkannya paling lambat besok ya. Jam berapa ya, Bu? Jam 23.59. Oke, Bu, terima kasih, Bu. 3 soal ya, 3 soal. Siap, Bu. Ntar Berarti saya kumpul ini dulu. di Google Classroom ya, Bu ya? Di Google Classroom ini saya ini dulu. Saya taruh dulu di Google Classroom. Daripada Siap, Bu, saya siap. lupa. Ini Oke, Bu, takut siap, lupa Bu. lagi Tenang, nih Bu. saya. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas ini ya. Kemarin apa itu? Setelah fungsi, kalau nggak salah limit ya. Limit kekontinuan. Oh, ini sorry. Section 1-2 bukan, Ibu? Hah? Selanjutnya section 1-2 bukan? Section 1-2 apa itu? Materinya? 1-8. Enggak, 1-2, section 1-2 apa? Matematikal. Induksi matematika. Induksi matematika. Enggak, saya enggak ngajarin induksi matematik ya. Sesuai dengan materi yang kemarin kita Baik. RPS yang kemarin RPS, kita bahas itu. ya. Jadi kayaknya enggak secara detail semuanya akan saya bahas ya. Akan agak lompat-lompat. Interval buka tutup bukan, Bu? Interval buka tutup bukannya udah kemarin. Interval bukannya udah, Bu. Sudah. Yang minggu kemarin kan kita bahas interval. Iya. Lingkungan epsilon. Lingkungan juga sudah kemarin. Langsung bahas limit ya. Limit. Oke, Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu tugasnya mau langsung dibahas ya? Boleh. Deadline-nya besok. Boleh sekali, Bu. Soalnya ini besok.
Gimana Ibu? Atau nanti di grup WhatsApp aja kali ya? Tadi tugasnya nomor 15, 19, 21 bukan ya Bu ya? 12.